Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Kalimantan Barat, itu Bapak Jairin Salim beserta seluruh jajaran-jajarannya. Yang saya hormati perwakilan pengurus pusat, yaitu Bapak Helmi. Yang saya hormati pengurus cabang, anak cabang, beranak ya, dari cabang sampai ke anak, nanti sampai kepada ranting-ranting. Singkatnya, Bapak, Ibu, saudara, saudari yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini, malam yang penuh dengan rasa duka, sudah tidak terasa Bapak Guru Badal Mursyid kita telah meninggalkan kita. Kurang lebih sudah 7 hari beliau meninggalkan kita. Tentunya banyak kenangan-kenangan beliau, nasihat, arahan, bimbingan yang tidak akan pernah bisa kita lupakan selama-lamanya. Semangat juang beliau dalam mengembangkan ilmu hak ini, dalam mengembangkan ilmu syahadah ini di bumi Kalimantan Barat ini, sungguh sangat luar biasa. Beliau adalah pejuang yang sangat tangguh, memiliki dedikasi yang sangat tinggi, yang belum pernah kita temukan orang seperti sosok beliau. Beliau adalah merupakan panutan kita, contoh kita. Ya. Sekarang beliau sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Sekarang kitalah melanjutkan perjuangan beliau, menghidupkan ilmu syahadah ini bersama-sama. Siapa lagi kalau bukan kita? Karena ilmu syahadah ini adalah ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang tertinggi di antara ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu para nabi-nabi Allah, ilmu para aulia-aulia Allah, inilah pakaian-pakaian orang-orang yang sukses kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu inilah jalan kembali. Ilmu inilah yang akan menyampaikan kita kembali berjumpa kepada liqa'i Rabbi, berjumpa kepada Tuhan kita. Tidak ada jalan lain. Kita bukan habis sampai ke teori, tapi sudah sampai ke tingkat praktek. Ilmu teori tidak ada artinya.
praktek itulah yang membuat jiwa kita suci, bersih, akan kembali kepada Tuhan Zat yang Maha Suci. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada ahli keluarga beliau, kepada sahabatnya, pada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita. Pengikutnya yang setia, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Sebenarnya pada malam hari ini sangat berat ya. Tauziah pada malam hari ini saya rasakan sangat berat. Karena permintaan dari Pak Zairin, Ketua Umum, Pak Jainuddin, tolong sampaikan tauziah tentang kematian. Nah, ini kan berat nih. Kenapa saya katakan berat? Yang menjelaskannya belum mati, tapi menjelaskan tentang kematian. Ini kan berat namanya. Sesuatu yang belum dialami, yang belum dirasakan, tapi harus dijelaskan. Nah, artinya kita bukan menjelaskan tentang kematian, mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua bahwa kita juga akan mengalami yang dinamakan kematian. Sesuai dengan dalil firman Allah, kullu nafsin ja'ikatul maut. Setiap yang diberi nafsin, siapa saja yang dialirkan napas, siapa saja yang diberi napas, suatu saat kita akan putus napas. Napas itu harus kembali kepada sumbernya. Hanya dikatakan setiap yang bernyawa, itu makna umumnya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Siapa saja pejabat, baik dia presiden, DPR, rakyat biasa, ya, pengusaha, siapa saja tidak akan bisa lepas dari kematian. Karena kematian ini wajib datangnya kepada kita. Siapa saja tidak akan bisa menghindar dari kematian. Kematian bukan harus ditakuti atau dihindari, tapi kematian itu harus dipersiapkan. Tentu karena kematian ini harus dipersiapkan. Apa persiapan kita untuk menghadapi kematian? Karena kematian merupakan suatu rahasia. Ya. Kematian merupakan wajib datangnya kepada kita. Tentu sangat rugilah dia sudah tahu bahwa dia akan mati, tapi tidak pernah mempersiapkan apa bekal dia untuk menghadapi kematian. Karena siapa saja yang diberi alirkan napas, yang diberi napas, ya, suatu saat aliran napas itu akan terhenti. Suatu saat aliran napas itu akan terputus. Karena napas ini ada ujung dari perjalanan napas itu sendiri. Maka di dalam wadah perguruan tarekat Haq Naqsabandi yang dibimbing oleh Bapak Guru Kiai Haji Agus Karmin Al-Fatah Habibullah, ya, beliau selalu menuntun, membimbing kita bagaimana perjalanan napas, ya, karena napas ini ada ujung dari perjalanannya, ada pelabuhan terakhir napas itu. Maka sering Pak Guru mengatakan, hidup napas karena anpas. Hidup anpas karena tanapas. Hidup napas karena nupus. Hidup nupus karena asma. Itulah tempat kembalinya napas.
perkara ini bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Bukan hanya dengan teori saja, tapi betul-betul full praktek. Tidak praktek, tidak full praktek, tidak ada kemauan, tidak ada semangat, tidak ada kesungguhan yang kuat, dia tidak akan menemukan perjalanan-perjalanan itu. Perjalanan itu akan kita dapatkan, bukan cerita, bukan berdongeng, tapi cerita itu akan kita rasakan kalau kita benar-benar berjuang dengan sungguh-sungguh. Jihadun nafsi, jihad melawan diri kita sendiri. Melalui metode tarikatullah, melalui teknik berzikir yang benar, kita akan menembus alam-alam di luar alam dunia ini. Karena tidak mungkin orang bisa menembus alam hakikat tanpa melalui perjalanan tarekat. Syariat untuk ke hakikat harus melalui tarekat. Tarekat inilah merupakan cara, metode ya, kita untuk bagaimana bisa masuk ke dalam alam yang disebut dengan alam hakikat. Alam hakikat diri. Karena alam hakikat diri itu adalah haknya Allah. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu hai manusia ada milikku, ada rahasiaku. Rahasiaku adalah berasal daripada aku. Karena dia berasal daripada Allah, wajib kita kenal. Nah, kita mengambil kata-kata Pak Guru Agus ya, wajib kita kenal. Karena man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa tak mengenal hakikat dirinya, jangan harap dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Man ahabba lika Allah, ahabballah lika'ahu. Barang siapa senang berjumpa dengan Allah, ahabballah lika'ahu, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Melalui metode tarikatullah ini, kita melaksanakan zikir dengan ilmu, ya. Karena kebanyakan tarekat hanya habis sampai ke bibirnya saja. Hanya habis sampai ke lafaznya saja. Tapi tarekat tidak mampu untuk membawa jiwa kita kembali kepada liqa'i Rabbi, berjumpa dengan Tuhan kita. Amatlah rugi, amatlah capek sesuatu yang dilakukan sia-sia. Berzikir, tapi sinyal tak nyambung. Ilmu inilah mengajarkan kita untuk memperkuat sinyal. Karena apa arti zikir itu? Apa arti suara yang keras tapi sinyal tidak nyambung? Maka di dalam wadah ini kita memperkuat sinyal. Karena dengan sinyal itu kita akan mampu menembus lapisan-lapisan langit. Ya, kita akan mampu menembus sesuatu yang tak pernah dijangkau oleh orang-orang umum. Inilah ilmunya. Jangan cari lagi di tempat lain. Ilmu ini sudah ada dengan kita. Cuman bagaimana kita mengaplikasikan ilmu ini? Kita praktekkan, kita amalkan dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga benar-benar ilmu ini membuktikan bahwa kebesaran-kebesaran Allah sebagaimana yang didapatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah merupakan suatu hal yang mustahil, ya, karena ilmu kita ini adalah ilmu para nabi-nabi Allah. Ilmu kita, ilmu ini adalah ilmu para wali-wali Allah. Tentu perjalanan kerohanian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sama persis kita dapatkan. Cuman berbeda orang, berbeda pelaku sejarah. Tapi ilmu inilah yang diwarisi seorang guru wali yang mursyida. Seorang wali
pembawa gelombang tali buhul. Karena seorang wali pembawa ke gelombang tali buhul, itulah wali yang waris. Kenapa cari-cari yang lain lagi? Kenapa kita melirik sana, melirik sini? Sementara ilmu yang ada pada kita sudah sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kenapa itu tidak terbukti? Karena Pak Guru sering katakan, fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena ibadah kita tidak dengan hati yang ikhlas. Ya, keikhlasan itulah merupakan proses awal di dalam kita bisa menempuh perjalanan makrifat itu. Jadi Bapak Ibu ini sudah kemana-mana ya. Tapi tidak apalah ya, kita mengingatkan kembali supaya apa? Tumbuh semangat, tumbuh motivasi, tumbuh power di dalam diri kita bahwa ilmu ini bukan ilmu biasa-biasa saja. Ilmu ini bukan ilmu abal-abal. Ilmu inilah yang menghantarkan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena datang daripada Allah akan kembali kepada Allah. Jadi dalam perjalanan untuk kembali kepada Allah tentunya harus melalui proses tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Dari alam tabi'i, alam idopi, alam rohani, bahkan sampai ke suatu tingkat yang tertinggi ada alam Rabbaniyun. Mau cari apa lagi? Ya? Dalam perjalanan napas di tabi'i kita sudah dapatkan dari 1 sampai 7. Sir tabi'i sudah kita dapatkan. Nah, kalau zikirnya memang sama, tidak ada bedanya. Ya, zikir jaharnya tidak ada beda, tapi sirnya tingkatannya berbeda. Karena Tuhan bukan sesuatu, Tuhan tidak sama dengan sesuatu, Tuhan bukan makhluk. Tentu untuk mencapai kepada diri zat yang maha suci itu, tentunya kita harus memahami apa yang dikatakan syir itu. Ya, di dalam perguruan tarekat Hak Naksabandi kita ditanamkan, diajarkan tentang bagaimana ya di dalam tabi'i itu dengan melaksanakan zikir sir, baik di tabi'i, idopi, rohani dan rabbi. Semua itu adalah perjalanan napas kita. Sampai akhir dari perjalanan itu di sanalah falaula iza balagatil khulkum. Apabila nyawa-nyawa kamu ini semua sudah berada di tenggorokan, wa antum inahijin tanjurun. Pada saat itu kita semua tahu. Kenapa kita tahu? Karena kita sudah mengenal apa itu hakikat diri. Karena terminal awal kita harus kembali kepada hakikat diri. Lenyap kepada hakikat diri akan kembali kepada Rabbi, Tuhan semesta alam. Kembali kepada Rabbul Izzati. Maka Rabbul Alamin harus kembali kepada Rabbul Izzati. Rabbul Alamin itu artinya Tuhan daripada sekalian alam. Tuhan alam itulah hakikat diri kita. Hakikat diri kita akan karam lenyap kembali kepada Rabbul Izzati. Selesai urusan kita di alam dunia. Di sinilah wadahnya. Di sinilah tempat kita menggali ya, ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena jiwa itu suci, berasal daripada Allah suci, maka dia akan kembali kepada Tuhan yang maha suci. Kalau jasad mudah kita mensucikannya ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Cukup kita beli sabun, ya, sabun terserah kita memilih sesuai dengan selera kita. Ya. Ambil air, cuci jasad, selesai urusannya.
Tapi perkara batin ini bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Perkara batin ini perkara suci atau tidak suci. Maka Allah akan memanggil jiwa yang suci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa, hai napas-napas yang sudah tahu berzikir kepada Allah. Nafsul mutmainnah, napas yang sudah suci, napas yang sudah terhubung kepada Allah. Irji, kata Allah, tak perlu kau minta mati. Tuhan akan memanggil orang-orang yang sudah tahu, sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses kematian. Karena jiwa yang suci itu, irji, kata Allah, datang ila Rabbi, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan reda Allah, Allah reda, kita pun ikhlas melepas milik Allah itu, mengembalikan kepada sumbernya. Karena itu bukan hak kita, bukan milik kita, hanya hak pakai saja. Kalau itu sudah kita pahami, sudah kita sadari, betul-betul kita ini adalah mayat yang berjaya. Tanpa dengan rahasia Allah, tanpa dengan milik Allah, manusia ini adalah bangkai, mayat. Karena ada zat yang hidup di dalam diri yang mati ini, maka yang mati ini menjadi hidup. Dapatlah melihat, mendengar, berkata-kata, beraktivitas di alam dunia ini. Karena ada milik Allah itu. Sementara kita tidak pernah, kata Pak Guru apa? Bayar kontrak. Berapa banyak sudah karunia Allah, nikmat Allah, ya, yang Allah telah berikan kepada kita semua. Tapi tak pernah sedikit pun kita tahu berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah? Walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agungkan nama Tuhanmu, baik secara lisan maupun secara kalbu, hati kita. Ya, lisan melalui zikir jahar. Dengan hentakan-hentakan zikir, kita bisa menembus lapisan-lapisan. Ya, dengan hentakan zikir itu, kubah masjid itu akan pecah. Maka terbongkarlah kuburan jasad ini. Ya, faiza kuburu bu'siran alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila kuburan itu sudah dibongkar, tahulah kita, ya, apa yang sudah kita perbuat. Maka membuka dinding-dinding itu, membuka hijab-hijab itu bukan perkara gampang. Sering Pak Guru katakan, inilah nasihat-nasihat Bapak Guru yang sering beliau sampaikan. Dia tidak ada kata lain yang sering kita dengar. Jangan kau campur adukkan yang hak dan yang batil. Kenapa ada kata-kata seperti ini? Artinya ada sekat, ada pemisahan. Ya, ada batasan-batasan. Ya. Maka barang siapa tidak bisa keluar dari yang mati ini menuju kepada yang hidup, maka dia belum pernah dikatakan orang mukhlishina lahuddin. Karena syarat untuk beribadah kepada Allah, kita harus masuk ke dalam. Karena Allah di Maliki Yaumiddin, Raja yang menguasai di hari pembalasan. Berarti apa? Kita harus masuk ke suatu dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang lebih tinggi, itulah dimensi orang-orang yang telah beriman. Siapa orang yang telah beriman itu? Orang-orang yang telah tertanam ke dalam kalbunya dua nur. Nur iman dan nur kitab. Dengan dua alat itu, manusia akan mampu menembus langit dan bumi. Dijelaskan Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya. Hai golongan jin dan golongan manusia, tembuslah lapisan langit itu. Apa kata Allah selanjutnya? Sesungguhnya kau tidak akan pernah mampu menembus lapisan langit itu. Kecuali, kata Allah, Allah beri lagi solusi. Allah beri lagi jalan, kecuali orang yang memiliki suatu kekuatan
kekuatan itu, power itu, itulah ilmu yang sekarang ada pada kita. Karena dua nur itu sudah tertanam ke dalam kita. Ada nur iman, ada nur kitab. Itu dijelaskan Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52. Demikianlah kata Allah, aku wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran itu. Sebelum itu kau tidak mengetahui apa iman itu. Sebelum itu kau tidak mengetahui apa kitab Allah itu. Kitab Allah itu adalah cahaya yang tertanam ke dalam kalbu kau itu semua. Aku pilih, kata Allah, aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Itu bukan pilihan manusia. Ya, itu betul-betul pilihan Allah. Berarti orang-orang yang benar-benar yang bisa menyambungkan kepada Allah. Maka orang-orang yang dipilih oleh Allah, itulah yang dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Beliau itu adalah rasul utusan Allah. Ya. Beliau itu telah menunjukkan jalan untuk cara bermakrifat kepada Allah. Tampak beliau semua ini, bumi ini gersang. Bumi ini gelap. Manusia hidup dalam keadaan buta walaupun matanya melek. Tapi batin hatinya gelap, buta. Dengan cahaya nur iman dan nur kitab ke dalam kalbu yang telah ditunjukkan oleh seorang mursyid ataupun perwakilan mursyid atau badal mursyid, maka mata yang buta itu akan menjadi terang, bercahaya. Karena tidak mungkin akan kita mampu untuk kembali kepada Allah tanpa mengenal rahasia diri yang Allah titipkan kepada kita. Rahasia itu adalah asma Allah. Asma Allah ketika dia jahir jadilah roh. Roh jahir jadilah napas. Napas pengen nyata jadilah batang tubuh manusia. Ketika sudah menjadi batang tubuh tak mengenal asal kejadiannya. Sangat hinalah orang-orang yang hidup tidak mengerti keluar masuk jalan napasnya. Man akhrajan nafasin bighairi dzikri fahuwal mayyit, kata Nabi. Barang siapa keluar masuk jalan napasnya tidak tahu berzikir, tidak tahu ujung dari perjalanan napas ini, maka mereka itu adalah pada hakikatnya mayat. Kenapa mayat? Nah, itulah karena mereka itu tak memahami, tak mengerti. Karena dia sudah dibutakan oleh hawa nafsu. Maka napas dan nafsu itu sedikit saja. Kata-kata nafsu, napas. Apabila napas tidak terhubung kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, maka dia menjadi nafsu. Nafsu inilah yang membenteng, menghijab kita, sehingga kita terlena dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Sungguh kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Sudah tahu dunia ini menipu, kenapa mau kena tipu? Ya. Tapi bukan artinya kita tinggalkan dunia. Dah, aku tidak perlu lagi dunia. Pandailah anak isteri cek duit. Karena aku mau fokus untuk kembali kepada Allah. Salah. Tidak seperti itu. Ya. Kesenangan dunia ini Allah titipkan kepada kita sebagai sarana jalan untuk kembali kepada Allah. Sarana-sarana inilah kita manfaatkan untuk kita bisa kembali kepada liqa'i rabbih. Maka metode tarikatullah, metode zikir nafas, ya, itulah metode awal kita untuk bisa liqa'i rabbih, perjumpaan dengan Tuhan kita. Maka tidak akan mungkin kita kembali suci kalau kita tidak pernah mensucikan jiwa kita. Dengan apa mensucikan jiwa kita? Dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu
Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir, yang sudah menerima ilmunya, mungkin tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Tapi berat sama sekali untuk mengamalkannya. Karena pengamalan ini bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Pengamalan itu bukan hanya berkumpul ramai-ramai di sekretariat. Tapi lebih fokus, lebih sungguh-sungguh, ya, kita mengamalkannya di rumah. Tapi kalau memang mampu, ada waktu, ada kesempatan, hadirlah kita di perguruan kita ini. Hidupkan halqa zikir, ya. Nah, sini ada senior-senior kita, Pak Sumardi. Beliau sudah tak diragukan lagi semangat beliau, ya, perjuangan beliau juga, Pak Helmi, Pak Budi. Ikutilah arahan-arahan beliau, nasihat-nasihat beliau. Karena Pak Guru pembimbing kita sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Beliau-beliau inilah yang harus kita jadikan panutan, ya. Kalau punya waktu, kesempatan, hadirlah ke sini. Jangan mentang-mentang Pak Guru dan tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Semangat kita berzikir makin menurun. Nah, itu mungkin Pak Guru di sana bersedih melihat keadaan kondisi kita. Jadi kita beribadah itu disebabkan karena seorang guru. Zikir itu lakukanlah semata-mata hanya murni mencari keredaan Allah. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Karena iza zakartani syakartani. Apabila hambaku ingat kepadaku, itulah hambaku yang tahu bagaimana bersyukur kepadaku. Ija rasyi'tani kafartani. Apabila hambaku tidak tahu bersyukur kepadaku, itulah hambaku yang kafir. Apa itu kafir? Orang-orang yang tertutup mata hatinya. Terkafar, katakan biasa kan, terkafar. Terkafar itu artinya tertutup mata hatinya. Tidak ada cahaya di dalam kalbunya. Sehingga zikir pun tak akan membawa bekas. Zikir pun tidak akan merasakan zuk di dalam beribadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya tidak berpanjang lebar pada malam hari ini. Cuman karena diberi tugas ini, sebenarnya berat juga. Masih ada senior-senior kita yang lain, macam Pak Helmi, kan yang lain juga. Cuman karena dipinta ini tak bisa lagi ngelak. Nah, kita sampaikanlah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, apa yang kita mampu, yang kita miliki sedikit ini sampaikan. Karena kulil haqqa walau kana muran. Katakan yang hak itu walaupun pahit. Ballighu anni walau ayah. Katakanlah walaupun satu ayat. Tapi satu ayat inilah sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Langit dan bumi ini tercipta daripada satu ayat. Karena ayat-ayat Allah itu ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Wa yajhaduz zalimun illa apa itu? Lanjutnya lupa lagi. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada-dada orang yang diberi ilmu, kata Allah. Tiada yang mengingkari ayat-ayat itu kecuali orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kalau kau ingkari ayat Allah yang di dalam dada itu sebagai alat penghubung, sebagai alat penyambung untuk kita mengabdi beribadah kepada Allah, itu tidak ada, tidak kita miliki, ya, tidak kita fungsikan, maka amalan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, tak akan dipandang Allah. Karena tak termasuk di dalam catatan kitab induk. Kalau tak termasuk dalam catatan induk, berarti amalan yang dilakukan tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Allah sudah jelaskan lagi dalam surah Al-Kahfi 102, 103, 104. Akankah aku beritahu Muhammad kepadamu Muhammad orang-orang yang rugi kehidupannya di alam dunia ini? Siapa itu? Orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di alam dunia. Apa sebab sia-sia? Dia sudah melakukan hal yang sebaik-baiknya. Dia sudah merasa, dia sudah salat,
dia sudah merasa, dia sudah puasa, dia sudah masa, dia sudah zakat, dia sudah merasa, dia sudah melaksanakan ibadah haji. Tapi kata Allah, aku hapus semua amalan-amalan mereka itu. Tidak aku nilai sedikit pun amalan yang mereka lakukan. Disebabkan karena apa? Mengingkari ayat-ayat Allah yang ada di dalam dada itu. Ayat Allah yang di dalam dada itulah sebagai kendaraan, sarana, alat, teknik kita itu bisa kembali kepada Allah. Ya. Jadi jangan kita tertipu dengan kehebatan-kehebatan. Ya walaupun ada kita mendengar di YouTube di mana kan penceramah-penceramah tentang makrifat itu sangat banyak sekali. Tapi mereka itu belum tentu mampu memahami ujung dari perjalanan makrifat itu. Ujung dari perjalanan makrifat itulah lika Rabbi, berjumpa dengan Allah. Apa syarat untuk berjumpa dengan Allah? Wa may yarju lika Rabbi falyamal amalan salih wa la yusyrik. Ini ketegasan Allah. Li ibadati rabbih ahada. Kalau kau pengen berjumpa dengan Allah, apa itu? Pertama kata Allah, beramallah. Amal ini ada dua, amal yang nyata, ya, zahiriyah, yang nampak dipandang, bersuara, ya. Ada juga amalan. Itulah amalan qalbu, amalan batin. Itulah amalan syir. Duduk, berdiri, berbaring. Dia tetap selalu ingat kepada Allah. Bagaimana untuk ingat kepada Allah sementara kita belum ditunjukkan. Maka syarat untuk ingat itu harus kenal. Tak akan mungkin orang itu mampu mengingat kalau dia tidak kenal. Amat mustahil, amat menghayal mereka itu mau mengingat Allah tapi tak pernah dikenalkan tentang siapa itu Allah. Apa itu Allah? Sudah Allah jelaskan dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit, cahaya bumi. Masuknya cahaya itu seperti sebuah lubang yang tak tembus. Cahaya di atas cahaya. Cahaya bumi terhubung kepada cahaya yang di langit. Karena ada seorang pembawa gelombang tali buhul. Seorang pembawa gelombang tali buhul, itulah yang disebut seorang wali yang mursyida. Mereka itu betul-betul utusan Allah, pilihan Allah, kekasih Allah. Apa kata Allah? Satu ada padaku, satu ada pada kekasihku. Carilah kekasihku di alam dunia ini. Kalau kau ketemu kekasihku yang tahu menghubungkan kepada aku, maka ibadah kau akan tersambung kepada Allah. Kalau tersambung kepada Allah, apa hasil daripada tersambung itu? Akan berbalas. Fazkuruni azkurukum. Kalau kau ingat aku, kata Allah, aku juga ingat kepadamu. Kalau kau berjalan, kata Allah, aku berlari mengejarmu. Sangat dasar. Artinya apa? Usaha, upaya dulu. Dengan segala potensi, kemampuan yang kita miliki. Ya. Dengan kemampuan potensi yang kita miliki, usaha itulah yang membuat Allah sayang, kasih dengan kita. Karena fazkuruni azkurukum. Kalau kau ingat aku, artinya berusaha. Ya. Karena ingat itu artinya sudah ditunjukkan jalan bagaimana mengingat Allah itu. Maka bukan suatu hal yang sulit lagi bagi orang-orang yang telah ditunjukkan. Ya, berbahagialah kita Bapak Ibu saudara-saudari masuk ke dalam wadah perguruan tarekat Haq Naqsabandi ini. Saya tak pernah berpikir, saya sudah kata orang arang melintang sudah belajar di sana sini. Saya merasakan inilah ilmu yang terakhir, pelabuhan terakhir saya mempelajari ilmu tentang hakikat dan ma'rifat. Karena semua sudah ada di sini. Ya, tidak ada lagi di tempat-tempat lain. Ilmu yang sangat dasar ini, sangat luar biasa ini, ya. Sangat rugilah apabila kita sudah mendapatnya
kita enteng-entengkan. Kita bahkan sekali-kali mengerikan dibuang ilmu ini. Itulah sebodoh-bodohnya, sebuta-butanya, sekapir-kapirnya. Sudah ditunjukkan jalan untuk berhubungan kepada Allah, dibuang begitu saja. Dianggapnya seperti sampah. Karena dia menghinakan Allah, menghinakan dirinya, maka wajib orang-orang seperti mati dalam keadaan hina. Balhum adallun, dia seperti binatang yang hina, tidak pantas dipanggil manusia. Karena manusia itu wajib dia akan kembali kepada Tuhannya. Kalau dia tidak sukses jadi manusia, dia akan kembali kepada dimensi yang lebih rendah lagi, yaitu kembali kepada binatang, nafsul marah, lawama malhamah. Maka apabila ketiga nafsu ini sudah lepas, kita akan masuk kepada nafsul mutmainnah. Maka di sanalah kita dipanggil oleh Allah. Jiwa-jiwa yang suci akan kembali kepada Rabb, kembali kepada Tuhan. Karena Allah senang, Allah reda, kita juga reda kembali kepada Allah. Sehingga akhir dari kehidupan kita adalah kembali dalam keadaan husnul khatimah. Saya rasa ya cukuplah penjelasan singkat ini, mungkin ada manfaatnya terutama untuk saya ya. Karena yang terdekat dengan mulut saya itu adalah saya. Ya. Tapi tidak ada salahnya pengetahuan yang ada pada kita ini kita bagikan kepada jamaah-jamaah supaya apa? Untuk memotivasi. Karena ini sangat rawan, Bapak Guru sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Orang-orang yang kita harapkan, yang menuntun, membimbing kita, menunjukkan kita, mengarahkan kita bagaimana cara beribadah yang benar, ya sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Betul-betul kita ini merasa kehilangan sama sekali. Ya. Tapi saya tidak akan pernah merasa kehilangan disebabkan kenapa? Walaupun fisik beliau sudah tidak ada lagi di alam dunia, tapi jiwa Bapak Guru akan tetap hadir di tengah-tengah kita. Nasihat-nasihat beliau, arahan beliau, bimbingan beliau yang selalu mengaung di telinga kita ini tidak akan pernah kita lupakan. Beliaulah pejuang yang murni. Beliaulah pejuang yang tangguh. Inilah figur yang patut kita contoh Bapak Ibu ya. Ya, kehadiran ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin ada tutur kata saya yang salah, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin keterbatasan pemahaman saya ya. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.